Ketua DMI Ciganjur, Ketua RW 01 Bapak Hashim Asy'ari, Ketua RT 01 sampai 010, Ketua LMK dan Ketua SDKM. Kita doakan semua guru-guru kita, orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan melaksanakan dari setiap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau senantiasa Allah berikan kesabaran untuk senantiasa membimbing diri kita agar diri kita tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina wa akhrajna min dhulmati wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa gaddana labbaik ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jam'ana bi fadlihi walhamdulillahilladzi jam'ana bi ni'matihi walhamdulillahilladzi jam'ana bi tawfiqihi walhamdulillahilladzi jam'ana bi inayatihi. Alhamdulillah, limpahan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha meluhurkan hati kita di dalam perkumpulan manusia yang luhur, maha memuliakan diri kita di dalam perkumpulan untuk mendapatkan cinta manusia yang mulia, dan maha membimbing jiwa dan sanubari seorang hamba tatkala jiwa dan sanubari seorang hamba berada di dalam ikatan cinta kepada manusia yang luhur, di dalam kerinduan kepada manusia yang mulia, di dalam kecintaan dan kasih sayang terhadap manusia yang membimbing jiwa manusia untuk sampai kepada Allah. Sehingga dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Musri al-Habsyi alaihi ridwanullah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, barang siapa yang lisannya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu ruhnya sedang tersambung dengan ruhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung diri kita di malam ini Allah jadikan sebagai tetamunya Rasulullah, Allah jadikan sebagai tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kehadiran kita, duduknya kita, sampainya kita di tempat ini bukan karena keinginan diri kita, bukan karena kesehatan yang kita miliki, bukan karena materi yang kita miliki, bukan karena kendaraan yang kita miliki, akan tetapi hadir dan duduknya kita, sampainya kita ke tempat ini semuanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang di sekitar sini mereka mengetahui ada acaranya, ada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mampu untuk sampai ke tempat ini. Berapa banyak orang yang mengetahui tentang undangan ini, akan tetapi mereka tidak sampai kepada diri kita, tidak berkumpul kepada diri kita, mereka sibuk dengan dunianya. Maka ketahuilah, diri kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi manusia yang paling banyak tersenyum, manusia yang paling banyak memaafkan dari segala kesalahan, manusia yang senantiasa membimbing jiwa seorang hamba untuk sampai kepada Allah. Maka tatkala diri kita ingin sampai kepada pintu-pintunya Allah, ingin sampai kepada rahmatnya Allah, ingin sampai kepada pintu pengampunan Allah, ingin sampai kepada pintu pandangan dan kasih sayang Allah, maka lewatilah dari pintu-pintu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam sabdanya, ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu orang hambaku yang mereka ingin memasuki dari pintu rahmatku dengan ibadah mereka, dengan puasa mereka, dengan sedekah mereka, dengan kebaikan mereka, mereka tidak akan mampu untuk memasuki dari pintu-pintu rahmatku, melainkan mereka sudah memasuki dari pintu-Mu ya
wahai kekasihku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya diri kita bisa memasuki dari pintunya Nabi Muhammad? Bagaimana caranya diri kita bisa berada di dalam gerbangnya Nabi Muhammad? Yaitu dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada diri kita, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, beri kabar kepada seluruh umatmu, apabila di antara mereka yang ingin mendapatkan cintaku, yang ingin mendapatkan rahmatku, yang ingin mendapatkan pengampunanku, yang ingin mendapatkan pandangan dan kasih sayangku, fattabi'uni, maka ikutilah tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada tuntunan yang paling sempurna melainkan tuntunan Nabi kita Muhammad. Tidak ada tuntunan yang paling cepat untuk menyampaikan jiwa kita untuk sampai dan dekat kepada Allah melainkan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala, beliau memberi kabar kepada diri kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber dari segala pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang Allah tebarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Di antaranya apa? Di antaranya rahmat diri kita bisa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Rahmat bisa memandang, rahmat bisa mendengar, rahmat bisa berbicara, rahmat bisa berjalan, rahmat bisa mendapatkan rezeki, rahmat bisa ibadah, rahmat bisa mengenal satu sama lain, rahmat bisa melakukan kebaikan. Ini rahmat yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad begitu banyak sehingga diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu untuk membalas jasa yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Sampai Al-Imam At-Tibai, Syekh Al-Islam Abdurrahman At-Tibai, itu beliau mengatakan di dalam qasidahnya, di dalam maulidnya, "Falau anna sa'aina kulla yawmin 'ala al-ahdad la fawqa an-najaib." Kalau seandainya kita berjalan kaki setiap hari menuju makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu untuk membawa ulama, tidak mampu untuk bisa membayar jasanya Nabi Muhammad. Kita berjalan dari Ciganjur, kita berjalan dari tempat ini untuk sampai ke kota Madinah, untuk sampai menziarahi Nabi Muhammad. Jalannya kita belum mampu untuk membayar jasanya Nabi Muhammad. Jalannya diri kita, sampainya diri kita kepada magamnya Nabi Muhammad belum bisa membayar jasanya Nabi Muhammad. Sampai Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad bin Irsyad, beliau mengatakan, "Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu ala sa'yan ala al-'aini sa'iri." Kalau seandainya wahai fata, fa innaka, maka sesungguhnya la tajzi nabiyyaka ya fata, wahai para pemuda, wahai umat Nabi Muhammad, wahai umat Islam, niscaya kalian tidak akan mampu untuk membayar jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau jitahu saya ala al-aini sairi, walaupun kalian berjalan dari tempat kalian bukan dengan kaki, akan tetapi berjalan dengan dua mata, dengan dua bola mata kalian, tidak akan mampu bisa membayar jasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasa Nabi Muhammad kepada diri kita begitu besar. Jasa Nabi Muhammad begitu banyak kepada diri kita. Jasa Nabi Muhammad begitu besar kepada diri kita, sehingga tidak ada satu umat pun untuk bisa membayar jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada satu hal yang sekalipun diri kita tidak bisa membayar jasa Nabi Muhammad, bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Apa itu? Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam kisah riwayat Sahih Al-Bukhari. Setelah kewafatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ontaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatannya itu seekor onta. Dia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat
cinta, tidak memiliki sifat kasih sayang. Yang di dalam diri seekor onta itu hanya ada amarah. Onta